Oke, perkenalan dulu, nama aku itu Siti Betudisa, tapi teman-teman kampus biasanya kenalnya namanya Bendo. Itu punya backstory lah, karena teman-teman biasanya tuh kayak ada panggilan-panggilan sayang gitu. Terus kalau di kampus sendiri sama teman-teman kampus di luar UKM biasa dipanggil Nisa. Aku anak jurusan psikologi di Gundar, angkatan 2018. Dari SMP tuh udah suka yang namanya seni peran gitu. Cuman kayak masih apa ya, anget-anget doang, kayak mau tahu enggak gitu. Terus sampai SMA kemudian aku ngebuat teater. Cuman nggak tahu sampai sekarang masih ada atau enggak. Habis itu bingung mau masuk kuliah antara mau ngambil jurusan teater atau psikologi gitu. Cuman waktu itu papaku kayak diskusi lah bareng. Papaku bilang gimana kalau misalkan teaternya jadi UKM aja, kegiatan di luar kuliah gitu. Akhirnya aku masuk psikologi gitu sampai sekarang. Tema Gunadarma itu didiriinnya tahun 92, 4 Oktober, bulan lalu baru ulang tahun. Dia tuh didiriin sama 11 orang, ada Kak Imam, ada Kak siapa lagi ya, ada Kak Leo dan teman-temannya. Kemudian sempat beberapa tahun, kayak tahun 2012 itu pernah vakum karena tidak ada anggota gitu. Habis itu mereka cari anggota lagi, sampai sekarang berdirilah Tema gitu. Tema itu komunitas yang bukan komunitas sih, organisasi kesenian, balance antara dua-duanya. Pusat konsentrasi atau dari teater gitu. Tapi teman-teman yang suka puisi, suka monolog, suka musikalisasi puisi, nulis naskah, itu bisa di Tema. Aja kayak misalkan ada teman aku dari awal dia masuk Tema, dia cuman bagian belakang, balik layar gitu. Dia konsennya ada di makeup gitu. Karena kan makeup beauty sama makeup teater tuh beda. Aku itu dari 2019 awal Januari, inget banget. Aku masuk Tema itu udah hampir close oprek sampai sekarang. Kemudian kalau sekarang itu aku lagi tinggal nunggu sidang skripsi, habis itu aku menjadi anggota kehormatan di Tema, jadi alumni gitu loh. Gitu, karena jadi kalau lulus dari kampus otomatis akan lulus di Temanya. Cuma masih bisa untuk apa ya, masih bisa join, masih bisa ikut latihan kayak gitu, masih bisa ikut mentas kalau bisa. Jadi kalau di backstoryin lagi di belakang, jadi waktu SMP pasti kalian tahu kalau lagi marak sinetron, marak banget sinetron. Iya. Dulu tuh aku suka banget nonton, pasti kalian tahu GGS, tahu kan? Gitu. Aku nonton itu terus setiap sore sampai malam. Karena aku ngelihat kayak gue bisa deh, kayak kalau gue yang main lebih bagus deh gitu kan. Terus kayak aku tuh suka banget ini ngomong depan cermin, kayak buat cerita sendiri gitu loh. Aku lagi di mana gitu. Terus sampai akhirnya tuh ada di SMP tuh lagi ada mau penampilan tahunan, buatlah teater guru-guru aku. Terus yang sangat apa ya, temen-temen tuh banyak yang nggak tahu, peran pertama aku tuh sebagai cowok. Keren banget. Iya, aku jadi ini bapaknya Elizabeth di Pirates of Caribbean. Gitu, aku jadi bapaknya dia. Gitu. Terus sampai SMA juga dapat ada beberapa peran. Kemudian yang tadi aku gambling mau teater atau psikologi, akhirnya ya udah deh, pas diskusi sama papa gitu, motivasi sampai sekarang apa ya, aku tuh pengen banget koleksi piala-piala gitu, karena kayak sampai sekarang baru cuman satu. Terus ini sih awalnya tuh aku sempet udah, karena teater sama psikologi kan agak bukan jauh, tapi aku jadi agak meninggalkan psikologi nih gitu. Terus pas di tahun 2021 aku berkesempatan jadi peran utama di pertunjukan 3 Kain Tenun sama temen aku juga Jidan, kita satu perjuangan lah, bareng-bareng masuk Tema. Kayak latihan itu hampir 6 bulan lebih dan hasilnya memuaskan gitu. Kayak aku masuk di Festival Teater Jakarta Selatan, aku dapet
penghargaan artis terbaik, sedangkan Zidannya dapat di Festival Teater Jakarta. Kita kayak tadi kemarin gue yang dapat, sekarang lo yang dapat gitu, gantian gitu. Sampai sekarang jadi apa ya? Aku ngerasa banyak banget pelajaran yang aku dapat dari tema, apalagi dari teaternya gitu ya. Jadi itu sih yang memotivasi aku terus belajar, dan kayak banyak loh karakter-karakter yang bisa lo kulik dari diri lo sendiri atau lo memerankan karakter orang lain gitu. Kalau dari 2018 sampai September kemarin itu aku nggak pernah pentas di luar tema gitu, selalu ngebawa nama tema gitu. Cuman kemarin after pentas Gilai di FTK itu dapat tawaran untuk mentas di teman-teman teater Bogor, anak teater RAS, untuk pentas tunggal mereka gitu. Kebetulan sih anak-anak RAS itu ada sebagian alumni dari tema gitu, jadi kayak ayo Ben join mentas bareng lah gitu. Nanti mentasnya di Desember akhir tahun ini. Di paling di 2021 yang tadi aku sebutin, kayak aku dapet artis terbaik di wilayah selatan, Jakarta Selatan, kemudian dapet di itu Festival Teater Jakarta Selatan, kemudian di Festival Teater Jakartanya di tahun 2021 juga. Dari 15 teater yang dikumpulin dari wilayah, aku dapat nominasi artis terbaik juga gitu. Cuman yang dapat temen aku di aktornya gitu. Kemudian kemarin di pertunjukan terakhir Gilai, aku nominasi peran pendukung. Kalau kekurangan aku tuh menyadari gue kalau ngomong belibet gitu, dan apa ya, pelatih gue Bang Ucok juga tahu tuh, kayak kalau misalnya udah dapat naskah terus gue kayak lelah gitu, Ben bisa nggak lo latih dulu tuh lidah lo gitu. Itu satu kekurangan gue, selalu belibet, dan temen-temen tema juga menyadari hal itu gitu. Terus apa ya, kekurangan gue tuh nggak bisa ngebagi dua fokus antara misalkan tadi kuliah sama teater. Kalau gue udah fokus teater, kalau tema udah ada pertunjukan, udah mau produksian, pasti kayak 90% tuh ke tema gitu. Tapi teman-teman tema lagi-lagi tuh selalu ngingetin kayak kuliah lo penting gitu. Enaknya di tema tuh seperti itu. Kalau kelebihan gue nggak tahu, tapi anak-anak tema tuh banyak ngomong gini, lo tuh bisa membedakan antara organisasi sama kesenian gitu. Kalau lagi ngomongin soal organisasi, ya udah kita organisasi. Tapi kalau kita lagi ngomongin kesenian, ya bisa kita bebas seliar mungkin lah berpikiran kita gitu. Terus anak-anak tema tuh bisa sering bilang kalau gue tuh tegas tapi agak galak lah dikit gitu. Itu sih kelebihannya. Dan oh ya, satu lagi kekurangan, aku dapat hidayah nih dari Tuhan. Aku tuh susah banget kalau misalkan after mentas dapat karakter. Kemarin karakter Leba di 3 Kain Tenun, terus dapat karakter baru yang hampir mirip lah, jadi seorang ibu. Itu yang Lebanya susah keluar, susah lepas. Tiba-tiba kayak dialek Sumbanya keluar, terus kayak ada perilaku Leba tuh keluar di naskah lain gitu. Dan teman-teman untungnya menyadari akan itu gitu. Untungnya kalau teman-teman lain gak nyadarin, itu akan ke bawah terus gitu. Itu agak susah sih dikeluarin. Banyak banget yang bilang kalau anak teater itu anak yang arahnya ke negatif, ke kiri terus, kayak lo anak teater mah belangsak semua gini, kayak berandalan semua gitu. Padahal enggak, tergantung personalnya ngambil apa yang lo ambil dari komunitas ini gitu loh, positifnya atau negatifnya gitu, tergantung bagaimana lo cara pandangnya gitu. Dan teater tuh menurut gue nggak segampang yang dikira, yang kayak lo latihan seminggu 2 minggu langsung jadi, nggak bisa kayak gitu. Lo harus ngikutin proses, baru proses kan nggak akan mengkhianati hasil ya, gitu. Terus buat temen-temen ya, kalau bisa nonton teater tuh seru banget karena ini beda sama film gitu loh, beda sama film yang kalau salah lo bisa retake gitu. Tapi kalau teater
panggung lo adalah depan penonton ngeliat secara langsung gitu. Dan ya udah, kalau misalkan lakukan kesalahan, so must go on gitu loh. Jangan sampai penonton lo ngeh kalau lo ngelakuin kesalahan gitu. Itu sih yang harus anak-anak player harus pinter.